Perhatikan tempat duduknya. Keluarkan buku PI-nya, pensilnya, siapkan di atas meja. Bagus. Ada di situ. Yang itu. Yang hijau. Perhatikan tempat duduknya, siapkan. Oh iya, bisa. Aduh, udah. Oke, udah semua? Aku bawa balik. Ini aku masih berdiri nih. Oke, ketua kelas saya tolong untuk pimpin doa. Wakil. Arka, bisa tolong sama Arka. Siapa ini? Arka. Pimpin doa. Ada berdoa. Ada berdoa. Doa sebelum belajar. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada sarapan belum? Udah. Sarapan apa tadi? Belum. Semangat dah belajar hari ini? Semangat. Semangat dah belajar hari ini? Semangat. Tapi kalau tidak semangat? Selamat. Tanya sekali lagi, semangat dah belajarnya hari ini? Ramai gak? Ngapa dah langsung? Nggak tahu. Rafiki, Mufid, Wildan. Hafiz. 3 orang gak? Ada. Nah, ada yang tahu tak kita hari ini belajar apa? Tahu kemarin kita jadi bahas tentang apa? Itu Rasul. Itu apaan? Abu Bakar. Ayah Abu Bakar. Kemarin siapa yang ajar? Saudara ya? Pertemuan sebelumnya. Bella. Baru Bella bahas tentang apa? Abu Bakar. Apa yang dibahas tuh? Apa aja? Ada yang bisa tangan? Nama siapa? Ada yang tahu nggak jasa-jasa bahkan dalam berdakwah? Ada yang masih ingat? Baru dibahas kemarin hari apa ya? Setelah hari Senin kan saudara? Saya lupa. Ya, satu jasa Abu Bakar adalah membukukan Al-Quran. Namanya Abdullah. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa.
keburukan. Nah, tetap tanya lagi nih, setelah Abu Bakar wafat, siapa yang menggantikan beliau sebagai khalifah? Itu Umar bin Khattab. Oh, berapa lagi? Umar bin Khattab. Beliau lah yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau meninggal. Nah, tetap tanya gini, kalian pernah nggak sih nengok orang yang nakal, orang yang keras hatinya terus tiba-tiba berubah jadi lebih baik, terus berubah jadi orang yang bagus gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah? Enggak pernah. Nah, kita membahas hari ini. Nah, Khalifah Abu Bakar ini dulunya itu seorang yang keras hatinya. Beliau ini sangat menentang agama Islam. Tapi setelah beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yaitu surat Toha, ketika adiknya beliau namanya Sayyidah Fatimah, nah beliau tuh langsung tergerak hatinya untuk masuk Islam. Beliau menjadi lebih baik, beliau membantu Rasulullah dalam berdakwah. Nah, itulah Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Hari ini kita akan bahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, nanti saya akan tampilkan video, kemudian kita akan bagi kelompok dan main game. Saya harap kalian dapat menyimak dan memperhatikan video dan mendengar dengan jelas. Saya harap hari ini kalian bisa tahu siapa sih yang Khalifah Umar bin Khattab ini. Kemudian kalian bisa tahu jasa-jasa dari Khalifah Umar bin Khattab kepada kemudian sifat teladan yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di rumah. Nah, kita nonton video dulu ya. Cepat. Mau nunggu sampai atau mulai depan? Mulai depan. Nonton video atau satu lagi yang tidak? Buka video. Ya, awas tidak dengarkan ya. Kalau misalnya ada yang ngomong, ada yang bergurau, kesepakatannya apa nih? Kita kasih hukuman nih. Berdiri. Berdiri di depan ke. Kaki. Kaki. Angkat ya. Kalau misalnya ada yang ngomong, ada yang nggak dengarkan, ada yang bergurau, ada hidup ke depan, angkat kaki. Oke, kita mulai sama-sama. Umar bin Khattab. Karena nanti kita ada main game. Soalnya pertanyaannya tentang Umar bin Khattab. Jadi kalau kalian jawab, ya kalah. Pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pemunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan.
Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karamah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain. Ibu Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya sikap sederhana dan bersahaja. Di apa yang diingin? Sungguh, kan setiap makanan kau ingin sekali Dan makan. miskin. Selebihnya, aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Ibu Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsyum, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah.
Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana dan kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mosul, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu. bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan khutbahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya, Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku. Ia melanjutkan, Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan, Kalau kekayaan harta keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, maka mintalah dari Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, maka mintalah dari orang-orang Quraisy. Umar berpesan, Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama 2 sahabatnya. Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab, tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku. Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam 2 sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin. Meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatannya, alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat
namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan terhindar dari sifat aniaya. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketenarannya. Seringkali, kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian pahami? Apa yang dimiliki oleh umat Islam? Adil, apalagi? Teliti. Hah? Tegas. Teliti. Jago bertarung. Kita harus jago. Nah, hidup sederhana. Ini apa? Amanah, betul. Jago. Teliti. Pemberani. Terus. Kepemimpinan. Ambil itu termasuk orang yang teliti juga. Terus jasa-jasa bermanfaat apa saja? Penanggalan tahun Islam dimulai dari mana? Dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Habis itu terus apa lagi? Baitul Mal. Apa lagi? Yang lain? Dengarkan enggak? Kenapa? Jangan senang, jangan. Lagi. Itu tadi membuat lembaga termasuk kayak Baitul Mal, kemudian beliau juga menetapkan tanggal Hijriah. Nah, saya mau bagi kelompok. Yang masuk dan tidak masuk tadi berapa orang? 2, 3. Itu bagi kelompok dulu, terus nanti saya akan kasih kalian materi dan kalian baca selama 15 menit. Waktu kalian untuk belajar. Di buku sama, cuma nanti saya ada ngasih materi lainnya. Itu bagi kelompok dulu ya. Mau pakai yang mana nih? Bawah. Ah, itu tadi tuh. Atas. Bawah. Mancing. Oke, ini. Mancing mana? Mantap. Ngantuk kali. Siapa jamis? Jamis siapa itu? Mufid di atas. Iya. Gabe, ada gabe. Ayo. Jadi, sama api.
Yang ada di depan, ngerjakan soal nomor 1. Nanti kalau misalnya ngerjakan, balik lagi ke belakang. Kalau misalnya tidak bisa juga ke belakang, nanti kawan yang di depannya yang ngerjakan. Selanjutnya sampai habis. Siapa yang paling cepat, siapa yang banyak benar, dia yang benar. Paham? Paham? Ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kita mulai. 1, 2, 3. Satu-satu majunya satu-satu. Majunya satu-satu. Nomor 1. Hati saja. Tahu, Cuk. Ya, maju. Woi, Kopin. Lupa. Aku deh. Majunya satu-satu. Gantian ya yang lain. Tidak aja ikut yang main. Udah. Siapa khalifah pertama sebelum Umar bin Khattab?
Jawabnya sama-sama. Oh, sama-sama. Halo, soalnya sama Bapak. Umat yang kata menetapkan nama ini Kak. B. Ya betul, lanjut. Apa arti julukan Al-Faruq yang diberikan kepada kebenaran dan kebenaran, kita cek. Betul. Atau hakal Fatihah. Yakin. Lembaga tempat Baitul Mal. Oke, satu lagi mata ujian. Ya. Semua tangan dari kita semua. Cukup sekian budaya ini. Saya ucap selamat datang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mau ketua yang tadi siapa? Angkat. Tutup pembelajaran Pak. Ada berdoa. Ada berdoa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa